Rosa adalah seorang wanita muda yang memiliki paras cantik dan menawan. Kulitnya putih bersih, dengan rambut hitam panjang yang selalu tergerai indah. Senyumnya yang manis selalu menghiasi wajahnya, membuat siapa saja yang melihatnya terpikat. Rosa dikenal sebagai istri yang setia dan penyayang, selalu berusaha memenuhi kebutuhan suaminya dengan baik. Namun, di balik kecantikan dan kelembutannya, ada perasaan yang terus mengganggu pikirannya, yang belum ia sampaikan kepada siapapun. Meski Rosa selalu tampak bahagia di depan umum, ada kegelisahan yang menyelimuti hatinya. Setiap kali ia bercermin, ia merenungkan nasibnya sebagai seorang istri yang belum mampu memberikan keturunan untuk suaminya. Beban ini semakin terasa berat karena lingkungan sekitar, termasuk keluarganya sendiri, terus mempertanyakan kapan ia akan memiliki anak. Tekanan ini membuat Rosa terkadang merasa terjebak dalam peran yang ia jalani, meski ia tahu Galih, suaminya, selalu mendukung dan mencintainya apa adanya. Di saat-saat sepi, ketika Galih sibuk dengan pekerjaannya, Rosa sering termenung memikirkan nasib rumah tangganya. Ia merasa ada yang kurang dalam kehidupannya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Dalam hati kecilnya, Rosa tahu bahwa ia merindukan sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sejak awal pernikahannya dengan Galih. Galih adalah seorang pria pekerja keras yang telah bekerja di salah satu perusahaan ternama di Indonesia. Setiap hari, ia berangkat pagi dan pulang malam, tenggelam dalam rutinitas pekerjaannya yang menuntut banyak waktu dan perhatian. Meskipun demikian, Galih selalu berusaha untuk menjadi suami yang baik bagi Rosa. Ia sadar bahwa pernikahan mereka belum dikaruniai anak, namun ia selalu meyakinkan Rosa bahwa semuanya akan baik-baik saja dan mereka hanya perlu bersabar. Kehidupan Galih yang sibuk membuatnya seringkali tidak memiliki banyak waktu untuk dihabiskan bersama Rosa. Ia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang mengganggu Rosa, tetapi ia percaya bahwa kesuksesan di tempat kerja juga akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dengan karir yang stabil dan penghasilan yang cukup, Galih merasa bahwa ia sedang membangun masa depan yang cerah untuk keluarganya. Namun, di balik kesibukannya, Galih juga merasakan tekanan yang sama seperti Rosa. Orang tuanya, terutama ayahnya, sering menanyakan kapan ia akan memberikan cucu. Meski Galih selalu menjawab dengan tenang, dalam hatinya ia juga merasa cemas. Ia khawatir jika Rosa merasa terbebani oleh harapan-harapan ini. Karena itulah, Galih berusaha untuk lebih memperhatikan perasaan Rosa, meski kadang ia sendiri merasa kewalahan dengan tanggung jawabnya di tempat kerja. Sudah 5 tahun pernikahan Rosa dan Galih berlangsung, namun hingga kini mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Berbagai upaya telah mereka lakukan, mulai dari konsultasi ke dokter hingga mengikuti berbagai terapi alternatif, namun hasilnya tetap nihil. Setiap kali pulang dari dokter dengan kabar yang sama, perasaan kecewa dan putus asa selalu menghantui mereka berdua. Rosa, terutama, merasa bahwa dirinya telah mengecewakan Galih dan keluarga. Rosa seringkali terjebak dalam pikiran negatif, merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Ia juga tidak bisa menampik rasa iri setiap kali melihat teman-temannya yang telah memiliki anak. Setiap kunjungan ke rumah sakit atau klinik kesuburan selalu berakhir dengan air mata yang ditahannya agar tidak terlihat oleh orang lain, terutama Galih. Meskipun Galih selalu menenangkannya dan mengatakan bahwa mereka hanya perlu bersabar, Rosa merasa waktu terus berjalan tanpa ada hasil yang mereka harapkan. Di sisi lain, Galih juga merasakan beban yang sama. Ia mencintai Rosa dan tidak pernah menyalahkannya atas situasi ini, namun ia juga tidak bisa menghindari tekanan dari keluarganya, terutama dari ayahnya. Galih merasa di antara dua kubu. Di satu sisi, ia ingin melindungi Rosa dari tekanan, namun di sisi lain, ia tahu bahwa harapan orang tuanya untuk segera memiliki cucu semakin besar. Kondisi ini membuat hubungan mereka sedikit renggang, meski keduanya berusaha untuk tetap saling menguatkan. Setelah menikah, Rosa dan Galih memutuskan untuk tinggal bersama orang tua Galih di rumah keluarga yang besar. Rumah tersebut cukup luas dan nyaman, namun bagi Rosa, tinggal bersama mertua merupakan tantangan tersendiri. Meskipun ibu mertua Rosa sangat baik dan penyayang, Rosa sering merasa bahwa kehadirannya di rumah itu selalu diawasi. Setiap gerak-gerik dan tindakannya selalu diperhatikan, terutama oleh ayah mertua yang tampak lebih tegas. Di rumah itu, Rosa berusaha menjadi menantu yang baik. Ia selalu membantu ibu mertua mengurus rumah, memasak, dan menjaga kebersihan.
Namun, ada perasaan tidak nyaman yang selalu mengusik Rosa ketika ia berada di sekitar ayah mertua. Pandangan mata ayah mertua yang tajam dan cara bicaranya yang seringkali menyindir tentang pentingnya memiliki anak membuat Rosa merasa semakin tertekan. Rosa selalu berusaha menghindari percakapan yang terlalu dalam dengan ayah mertua, namun ia tidak bisa menghindari perasaan bahwa ia sedang dihakimi setiap saat. Sementara itu, Galih merasa bahwa tinggal bersama orang tuanya adalah keputusan terbaik, setidaknya untuk sementara waktu, sampai mereka bisa memiliki rumah sendiri. Namun, ia juga menyadari bahwa Rosa tidak selalu merasa nyaman. Galih seringkali berusaha membela Rosa di depan ayahnya ketika topik anak diangkat dalam percakapan, namun hal ini malah membuat suasana menjadi kaku. Galih tidak ingin membuat ayahnya merasa tidak dihormati, tetapi ia juga tidak ingin Rosa terus merasa tertekan. Ayah Galih, seorang pria yang berpendirian kuat dan memiliki harapan besar terhadap anak-anaknya, selalu menginginkan cucu dari Galih dan Rosa. Setiap kali ada kesempatan, ia selalu menyinggung soal keturunan, membuat suasana menjadi tegang. Baginya, memiliki keturunan adalah hal yang sangat penting, bukan hanya untuk meneruskan garis keluarga, tetapi juga sebagai simbol keberhasilan dalam berkeluarga. Ia seringkali menyampaikan keinginannya ini secara langsung kepada Rosa, tanpa menyadari bahwa hal tersebut menambah beban di hati menantunya. Ibu mertua Rosa, meskipun lebih lembut dalam berbicara, juga menunjukkan harapan yang sama. Ia seringkali bercerita tentang betapa menyenangkannya memiliki cucu, bahkan kadang memberikan saran-saran yang tidak diminta tentang bagaimana cara cepat mendapatkan keturunan. Rosa merasa semakin tertekan setiap kali mendengar percakapan semacam itu. Di satu sisi, ia mengerti keinginan mertua untuk segera menimang cucu, tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa dirinya sudah berusaha semaksimal mungkin. Galih menyadari betul tekanan yang dialami Rosa, namun ia merasa sulit untuk menyeimbangkan harapan orang tuanya dan perasaan istrinya. Ia seringkali mencoba menjelaskan kepada ayahnya bahwa mereka sedang berusaha dan membutuhkan waktu, tetapi jawabannya selalu sama, kamu harus berusaha lebih keras lagi. Galih merasa terjebak di antara dua pihak yang sama-sama penting dalam hidupnya, dan ia mulai merasa bahwa waktu mereka untuk memiliki anak semakin sempit. Di tengah situasi ini, perasaan Rosa mulai berubah, dan tanpa disadari, perasaan itu mulai mengarah pada sesuatu yang berbahaya dan tak terduga. Setiap hari, Galih berangkat bekerja sejak pagi buta dan baru pulang saat malam telah larut. Pekerjaannya di perusahaan ternama itu memang menuntut banyak waktu dan tenaga. Galih selalu berusaha memberikan yang terbaik di kantornya, karena ia yakin bahwa kesuksesan di tempat kerja akan berimbas positif pada kehidupan rumah tangganya. Namun, kesibukan ini membuat Galih jarang berada di rumah, sehingga ia tidak banyak menyadari perubahan-perubahan kecil yang terjadi di dalam keluarganya, terutama yang melibatkan Rosa dan ayahnya. Rosa, di sisi lain, semakin merasakan kesepian. Dengan Galih yang jarang di rumah, ia tidak memiliki banyak teman bicara. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah berusaha untuk tetap kuat dan menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang membosankan. Setiap pagi, setelah Galih pergi bekerja, Rosa menghabiskan waktunya dengan mengurus rumah, membantu ibu mertua, dan mencoba menyibukkan diri agar tidak terlalu merasakan kekosongan di hatinya. Namun, rasa kesepian ini semakin menekan Rosa. Ia merasa bahwa hubungannya dengan Galih semakin berjarak, bukan hanya secara fisik tetapi juga emosional. Rosa mulai merindukan perhatian yang lebih dari suaminya, tetapi ia tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Setiap kali ia mencoba membuka percakapan tentang perasaan ini, Galih selalu terjebak dalam kesibukan dan tidak sepenuhnya menangkap apa yang Rosa rasakan. Ayah mertua Rosa, Pak Surya, adalah sosok pria yang tegas dan berwibawa. Di balik ketegasannya, ia adalah seorang yang sangat peduli dengan keluarga, terutama dengan masa depan anak-anaknya. Setiap kali ada kesempatan, Pak Surya selalu mencari cara untuk bisa berbicara dengan Rosa secara pribadi. Awalnya, Rosa mengira bahwa mertuanya hanya ingin memberikan nasihat atau bertanya tentang kesehariannya, namun lama-kelamaan, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam setiap percakapan mereka. Pak Surya selalu menunggu saat-saat ketika rumah sepi, biasanya setelah ibu mertua keluar rumah atau saat Rosa sedang sendirian di dapur. Dengan alasan sederhana, seperti menanyakan makanan yang sedang dimasak atau sekadar memeriksa kondisi rumah, Pak Surya akan mendekati Rosa dan memulai obrolan.
Namun, dalam setiap percakapan, Rosa merasakan ada sesuatu yang tidak nyaman, terutama dari cara Pak Surya menatapnya. Tatapan itu tidak seperti tatapan seorang ayah mertua kepada menantunya, tetapi lebih seperti seorang pria yang mengamati wanita dengan ketertarikan. Meskipun Pak Surya tidak pernah mengatakan sesuatu yang langsung mengarah pada hal yang tak pantas, Rosa mulai merasa resah dengan intensitas perbincangan mereka. Rosa merasa ada batas yang tidak seharusnya dilanggar, tetapi Pak Surya seolah tidak menyadarinya atau mungkin dengan sengaja mencoba mendekati batas tersebut. Hal ini membuat Rosa semakin waspada dan berusaha mencari cara untuk menghindari percakapan dengan ayah mertuanya. Merasa semakin tidak nyaman dengan perhatian yang ditunjukkan oleh ayah mertuanya, Rosa mulai mengembangkan kebiasaan baru. Setiap kali Pak Surya mencoba berbicara dengannya, Rosa akan dengan cepat mencari alasan untuk pergi ke kamar. Ia tahu bahwa satu-satunya tempat yang aman dari tatapan dan percakapan Pak Surya adalah kamarnya sendiri. Di sana, Rosa bisa merasa sedikit lebih tenang, meskipun kecemasan tetap menghantuinya. Namun, kebiasaan ini tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Setiap kali Rosa menghindar, ia merasa seperti melarikan diri dari sesuatu yang tak terhindarkan. Perasaan takut dan tidak nyaman itu terus menghantui pikirannya, bahkan ketika ia sudah berada di kamar. Rosa mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus-terusan bersembunyi, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana harus menghadapi situasi ini. Pikiran-pikiran ini membuat Rosa semakin tertekan dan cemas. Rosa seringkali duduk termenung di tepi ranjang, memikirkan apa yang harus ia lakukan. Ia merasa semakin terasing di rumahnya sendiri, dan hal ini membuatnya semakin merasa kesepian. Ia rindu pada Galih, tetapi tidak berani menceritakan apa yang sebenarnya ia rasakan kepada suaminya. Rosa takut Galih tidak akan percaya atau bahkan salah paham dengan situasi yang ada. Maka, Rosa hanya bisa mengunci diri di kamar, berusaha menenangkan diri dari kecemasan yang terus menghantuinya. Semakin hari, keinginan Pak Surya dan istrinya untuk menimang cucu semakin besar. Mereka merasa bahwa sudah waktunya bagi Galih dan Rosa untuk memiliki anak, dan ketidakhadiran seorang cucu di rumah mereka menjadi topik yang selalu dibicarakan. Setiap kali ada kesempatan, Pak Surya dan istrinya akan membicarakan tentang cucu, baik itu secara langsung kepada Rosa maupun dalam percakapan mereka sehari-hari. Mereka bahkan mulai mempertimbangkan untuk membawa Rosa dan Galih ke dokter spesialis kesuburan lainnya, meskipun mereka telah melakukannya berkali-kali sebelumnya. Pak Surya, terutama, tampak semakin tidak sabar. Ia seringkali mendesak Rosa dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Kenapa belum ada tanda-tanda kehamilan? Apakah kalian sudah benar-benar berusaha? Pertanyaan-pertanyaan ini selalu membuat Rosa merasa semakin tertekan dan tidak tahu harus berkata apa. Rosa merasa bahwa mertuanya tidak pernah benar-benar mengerti perasaannya, mereka hanya peduli pada keinginan mereka sendiri untuk segera memiliki cucu. Ibu mertua, meskipun lebih lembut dalam berbicara, juga menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran yang semakin mendalam. Ia mulai memberikan saran-saran yang semakin aneh, dari ramuan tradisional hingga ritual-ritual yang tidak masuk akal. Semuanya dengan harapan agar Rosa bisa segera hamil. Tekanan ini membuat Rosa semakin terisolasi di rumah tersebut. Rosa merasa bahwa dirinya bukan lagi menantu yang dihargai, melainkan hanya sebagai mesin yang diharapkan bisa segera menghasilkan cucu. Di tengah tekanan yang semakin meningkat, Rosa seringkali hanya bisa menangis di dalam kamarnya. Setiap kali ia merasa tak sanggup lagi menahan beban perasaan yang terus menghimpitnya, ia akan mengunci diri di kamar dan menangis sejadi-jadinya. Tangisan itu bukan hanya karena ketidakmampuannya memberikan keturunan, tetapi juga karena perasaan takut, cemas, dan terasing yang terus menghantuinya. Rosa merasa bahwa dirinya semakin kehilangan arah, tidak tahu harus berbuat apa atau kemana harus mencari pertolongan. Setiap malam, ketika Galih pulang dan masuk ke kamar, Rosa akan berusaha menghapus air matanya dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ia tidak ingin Galih melihatnya dalam keadaan rapuh, karena ia tahu bahwa suaminya sudah cukup terbebani dengan pekerjaannya dan tekanan dari keluarganya sendiri. Namun, setiap kali Rosa mencoba menahan perasaannya, ia semakin merasa terpuruk. Dalam hatinya, Rosa berteriak meminta pertolongan, tetapi tidak ada satupun yang mendengarnya. Rosa merasa semakin terisolasi dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat ia merasa aman dan nyaman. Setiap hari, ia berjuang melawan perasaan-perasaan negatif yang terus menghantamnya, tetapi ia tahu bahwa kekuatannya mulai menipis.
Di tengah kesendirian itu, Rosa mulai merasakan bahwa ia berada di ambang sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya. Sesuatu yang bisa merusak segalanya jika ia tidak segera menemukan cara untuk mengatasinya. Pada suatu hari, ibu mertua Rosa memutuskan untuk pergi ke rumah temannya yang berada di seberang kompleks perumahan mereka. Hari itu adalah hari arisan rutin, sebuah acara yang selalu ditunggu-tunggu oleh ibu mertua Rosa. Dengan semangat, ia berdandan rapi dan mengenakan pakaian terbaiknya, siap untuk menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Sebelum berangkat, ia memberitahu Rosa bahwa ia mungkin akan pulang agak larut karena setelah arisan biasanya mereka akan mengobrol panjang lebar. Rosa hanya mengangguk, meskipun dalam hatinya ia merasa sedikit lega karena bisa memiliki waktu sendirian. Tanpa ibu mertuanya di rumah, ia merasa lebih bebas untuk melakukan apa yang diinginkannya, meskipun ia tetap merasa tertekan oleh suasana rumah. Ia berharap bisa menghabiskan waktu sore itu dengan tenang, mungkin membaca buku atau menonton acara televisi favoritnya tanpa gangguan. Namun, ada sesuatu yang tidak ia sadari. Ketika ibu mertuanya pergi, Rosa sebenarnya tidak akan benar-benar sendirian di rumah. Pak Surya, yang sejak pagi tidak terlihat, sebenarnya masih berada di dalam rumah, hanya menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Ketika Rosa sedang bersiap untuk menikmati kesendiriannya, sebuah perasaan tidak nyaman mulai merayapi hatinya. Seolah-olah ia merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, meskipun ia tidak tahu apa itu. Setelah ibu mertuanya pergi, rumah terasa sunyi. Hanya ada Rosa dan Pak Surya yang kini berada di bawah satu atap. Galih, seperti biasa, sedang sibuk bekerja dan tidak akan pulang sampai malam hari. Rosa mencoba mengalihkan pikirannya dari perasaan gelisah dengan menyibukkan diri di dapur, tetapi suara langkah kaki yang perlahan mendekat membuatnya waspada. Ia tahu bahwa Pak Surya masih di rumah, dan kehadirannya selalu membuat Rosa merasa tidak nyaman. Pak Surya, yang telah menunggu saat-saat seperti ini, merasa bahwa inilah kesempatan yang selama ini dinantikannya. Dengan ibu mertuanya yang tidak ada di rumah dan Galih yang masih bekerja, ia memiliki seluruh sore itu untuk dihabiskan bersama Rosa. Meskipun begitu, ia tidak langsung menunjukkan niatnya. Pak Surya tahu bahwa ia harus mendekati Rosa dengan cara yang halus, setidaknya pada awalnya, untuk membuatnya merasa tenang dan tidak curiga. Rosa merasakan suasana yang semakin menekan. Ia mencoba menghindari berpapasan dengan Pak Surya, tetapi suara langkah kaki yang semakin mendekat membuatnya tidak mungkin untuk mengabaikannya. Dengan jantung yang berdebar-debar, Rosa berusaha tetap tenang dan melanjutkan pekerjaannya di dapur. Namun, ia tahu bahwa konfrontasi ini tidak bisa dihindari lebih lama lagi. Dan saat itu, ia hanya bisa berharap agar Pak Surya tidak berbuat sesuatu yang lebih dari biasanya. Merasa bahwa waktunya sudah tiba, Pak Surya mulai mencari keberadaan Rosa di dalam rumah. Ia memulai dengan memeriksa ruang tamu, berharap menemukan Rosa sedang bersantai di sana, tetapi ruangan itu kosong. Pak Surya lalu melangkah menuju dapur, tempat yang paling mungkin bagi Rosa untuk berada saat ini. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa hari ini harus menjadi hari yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi obrolan basa-basi atau sekadar tatapan penuh makna, kali ini ia akan mengambil tindakan yang lebih nyata. Rosa, yang sedang membereskan piring di dapur, mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Ia tahu siapa yang datang, dan perasaan tidak nyaman itu semakin menguat. Ketika Pak Surya masuk ke dapur, Rosa berusaha untuk tetap tenang, meskipun tangannya sedikit gemetar. Ia mencoba tersenyum tipis kepada Pak Surya, berharap bahwa ini hanya akan menjadi perbincangan singkat seperti biasa. Namun, pandangan mata Pak Surya hari ini berbeda. Tatapan itu lebih intens dan penuh dengan keinginan yang sulit disembunyikan. Rosa dapat merasakannya, dan nalurinya mengatakan bahwa ia harus segera pergi dari situasi ini. Tetapi sebelum ia sempat melakukan apa-apa, Pak Surya sudah berdiri di dekatnya, terlalu dekat untuk bisa menghindar tanpa terlihat mencurigakan. Rosa merasa terjebak, dan perasaannya bercampur aduk antara takut dan bingung. Tanpa basa-basi, Pak Surya mulai berbicara dengan nada yang lebih tegas dan agresif dari biasanya. Rosa, panggilnya dengan suara yang rendah namun penuh tekanan, kenapa kamu selalu menghindar dari ayah? Ayah hanya ingin berbicara, tidak lebih. Namun, dari caranya berbicara, Rosa bisa merasakan bahwa Pak Surya memiliki niat yang lebih dari sekadar obrolan biasa. Rosa merasa semakin terpojok, tetapi ia tidak tahu harus menjawab apa.
Di kepalanya, hanya ada satu pikiran, bagaimana caranya keluar dari situasi ini. Pak Surya tidak berhenti di situ. Ia mulai membahas betapa ia merasa Rosa tidak memberinya kesempatan untuk lebih dekat. Kita ini keluarga, Rosa. Kamu seharusnya tidak perlu takut atau canggung berada di dekat ayah. Meskipun kalimatnya terdengar seperti nasihat seorang ayah kepada anaknya, tetapi intonasi dan tatapan matanya menyalurkan pesan yang berbeda. Rosa mulai merasa bahwa ia tidak punya tempat untuk lari, karena setiap langkah yang diambilnya akan selalu diawasi oleh Pak Surya. Rosa mencoba mencari alasan untuk mengakhiri percakapan itu dan pergi ke kamarnya, tetapi sebelum ia sempat berkata apapun, Pak Surya sudah mendekat lebih lagi, membuat jarak di antara mereka semakin kecil. Jangan pergi dulu, Rosa. Ayah belum selesai bicara, katanya dengan suara yang semakin rendah, seakan menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Rosa mulai panik, tetapi ia berusaha keras untuk tetap tenang, meskipun seluruh tubuhnya sudah dipenuhi rasa takut. Ketika Rosa merasa tidak ada jalan keluar, Pak Surya tiba-tiba menggenggam tangannya dengan cepat dan erat. Sentuhan itu mengejutkan Rosa, yang langsung berusaha menarik tangannya kembali. Namun, genggaman Pak Surya terlalu kuat, seolah-olah ia tidak ingin melepaskan Rosa begitu saja. Mata Rosa melebar karena terkejut dan takut, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang agar tidak membuat situasi semakin buruk. Pak Surya menatap Rosa dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara keinginan dan otoritas. Rosa, kamu tahu kan kalau ayah hanya ingin kita lebih dekat. Tidak ada yang perlu ditakutkan, katanya dengan nada yang mencoba menenangkan, tetapi malah terdengar semakin menakutkan bagi Rosa. Genggaman tangan itu semakin erat, dan Rosa mulai merasa bahwa dirinya tidak hanya terjebak secara fisik, tetapi juga emosional. Dalam kepanikan yang melanda, Rosa mencoba berbicara dengan suara yang pelan, berharap bisa meredakan ketegangan. Pak, tolong lepaskan saya. Ini tidak benar, katanya dengan suara gemetar. Namun, Pak Surya hanya tersenyum tipis, seolah tidak mendengar kata-kata Rosa. Situasi ini membuat Rosa semakin merasa terpojok, dan ia menyadari bahwa ia harus mencari cara untuk keluar dari situasi ini secepat mungkin, sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Pak Surya yang sudah dikuasai nafsu, kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Genggamannya pada tangan Rosa semakin kuat, dan tanpa memedulikan ketakutan yang jelas terlihat di mata menantunya, ia menarik Rosa mendekat dengan gerakan kasar. Nafsu yang telah lama terpendam kini membara dalam dirinya, dan Pak Surya tidak bisa lagi berpikir jernih. Ia hanya terpaku pada satu tujuan, melampiaskan keinginannya yang telah lama ia pendam. Rosa, yang tak berdaya dalam cengkeraman ayah mertuanya, merasa terjebak dalam situasi yang sangat menakutkan. Ia merasakan tubuhnya ditarik lebih dekat, dan sebelum ia bisa mengucapkan kata-kata protes atau berteriak meminta tolong, Pak Surya sudah mulai menyerangnya dengan ciuman kasar di lehernya. Rosa berusaha keras menghindari sentuhan itu, tetapi kekuatan Pak Surya yang jauh lebih besar membuatnya sulit untuk melawan. Dalam kepanikan, Rosa merasakan air matanya mulai mengalir, tetapi tangisannya tertahan di tenggorokan. Pak Surya, yang semakin dimabuk nafsu, mulai bertindak lebih jauh. Ia tidak peduli dengan tangisan Rosa atau perlawanan lemah yang masih coba ditunjukkan. Di pikirannya, hanya ada keinginan untuk memiliki Rosa secara penuh. Dalam hitungan detik, ia memaksa Rosa untuk menyerah pada keinginannya, dan dalam kegelapan dapur yang sunyi, tragedi itu pun dimulai, meninggalkan Rosa dalam keadaan yang semakin hancur. Di tengah situasi yang semakin mencekam, Rosa berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberanian dan kekuatannya untuk melawan. Ia tahu bahwa tindakan Pak Surya ini sangat tidak benar, dan ia tidak bisa membiarkan dirinya terjebak dalam situasi yang mengerikan ini. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Rosa mencoba mendorong tubuh Pak Surya menjauh, berharap bisa membebaskan dirinya dari cengkeraman maut itu. Namun, usahanya sia-sia. Tubuhnya terasa lemah, dan kekuatan Pak Surya yang besar membuat Rosa kesulitan bergerak. Rosa menangis dalam keputusasaan, mencoba meyakinkan Pak Surya untuk menghentikan tindakannya. Pak, tolong jangan lakukan ini, suaranya lirih, penuh dengan ketakutan dan permohonan. Namun, kata-katanya tidak berpengaruh sedikit pun pada Pak Surya. Ia hanya semakin gencar dalam tindakannya, seolah-olah perlawanan Rosa hanyalah percikan api kecil yang berusaha dipadamkan dengan cepat. Dalam benaknya, Rosa hanya bisa berharap ada keajaiban yang dapat menyelamatkannya dari situasi ini.
Perlahan, Rosa mulai merasa bahwa perlawanan fisik saja tidak akan cukup untuk menghentikan Pak Surya. Ia merasa tubuhnya semakin lemah dan kesulitan bernapas karena cengkeraman Pak Surya yang begitu kuat. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mencoba menghentikan perbuatannya dengan cara lain, tetapi di tengah ketakutan dan ketidakberdayaan ini, pikirannya buntu. Rosa hanya bisa menangis dalam hati, merasakan harga dirinya yang semakin terinjak-injak seiring dengan semakin agresifnya Pak Surya. Rosa yang terjebak dalam cengkeraman Pak Surya semakin sulit untuk melepaskan diri. Tenaganya yang semakin menipis membuatnya merasa tidak berdaya. Meski ia terus mencoba melawan, setiap gerakannya terasa sia-sia, seperti berusaha menyingkirkan batu besar dengan tangan kosong. Pak Surya, yang menyadari bahwa Rosa mulai kehabisan tenaga, semakin merapatkan tubuhnya pada menantunya itu, memastikan bahwa ia tidak bisa pergi kemana-mana. Pak Surya tak lagi bisa berpikir dengan jernih. Di dalam dirinya, nafsu telah mengambil alih sepenuhnya, mengaburkan batas antara benar dan salah. Ia tidak lagi melihat Rosa sebagai menantunya, tetapi sebagai sosok yang bisa ia kuasai sepenuhnya. Setiap perlawanan Rosa yang semakin melemah justru membuat Pak Surya semakin yakin bahwa ia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa ada konsekuensi. Pikiran itu membuatnya semakin gila dan tak terkendali. Rosa yang mulai kehilangan harapan, akhirnya terpaksa pasrah. Setiap upayanya untuk melawan terasa sia-sia, dan tubuhnya yang lemah tidak bisa lagi mengimbangi kekuatan Pak Surya. Ia merasa dunia di sekelilingnya semakin gelap, seolah-olah seluruh harapannya telah hilang. Dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa agar semua ini segera berakhir, meskipun ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Melihat bahwa Rosa tidak lagi memberikan perlawanan yang berarti, Pak Surya semakin tersulut untuk bertindak lebih agresif. Ia merasa bahwa Rosa sudah berada sepenuhnya dalam genggamannya, dan tidak ada lagi yang bisa menghalanginya. Nafsu yang sejak awal telah menguasainya kini mencapai puncaknya, dan ia tidak lagi peduli dengan apapun selain memuaskan hasratnya. Pak Surya mulai bertindak semakin kasar, tidak lagi mempedulikan perasaan atau keadaan Rosa. Rosa yang hanya bisa pasrah, merasakan tubuhnya diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Setiap gerakan Pak Surya terasa seperti duri yang menusuk harga dirinya, membuatnya merasa hancur dan tidak berdaya. Dalam hatinya, Rosa berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia merasa seperti boneka yang tidak berdaya, sepenuhnya berada di bawah kendali Pak Surya yang telah kehilangan akal sehat. Setiap sentuhan Pak Surya semakin membuat Rosa merasa terkoyak, baik secara fisik maupun emosional. Pak Surya yang semakin kalap, tidak lagi mempedulikan tangisan Rosa atau keadaan sekitarnya. Di pikirannya, hanya ada satu tujuan yang ingin ia capai, dan ia tidak akan berhenti sampai ia merasa puas. Keadaan yang semakin kacau ini hanya menambah kesengsaraan Rosa, yang kini hanya bisa berharap bahwa semuanya akan segera berakhir, meskipun ia tahu bahwa luka yang ditinggalkan akan terus menghantuinya. Di bawah tekanan dan dominasi Pak Surya, akhirnya tragedi itu pun terjadi. Rosa, yang telah kehilangan semua kekuatan dan keberanian untuk melawan, tidak punya pilihan lain selain menyerah pada nasib yang menimpanya. Di dapur yang sunyi, dengan hanya keheningan dan bayang-bayang yang menyaksikan, mereka berdua melakukan hubungan yang sangat tidak wajar dan penuh dosa. Setiap detik yang berlalu terasa seperti penyiksaan bagi Rosa, yang hanya bisa merasakan betapa tubuh dan jiwanya hancur secara bersamaan. Rosa merasa seolah-olah waktu berhenti saat kejadian itu berlangsung. Segala sesuatunya terjadi begitu cepat, tetapi di dalam dirinya, segalanya bergerak lambat, seolah-olah setiap momen dipaksa untuk diingat dalam detail yang menyakitkan. Ia merasa seperti orang asing dalam tubuhnya sendiri, tidak lagi memiliki kendali atas apa yang terjadi padanya. Ketika semuanya akhirnya selesai, Rosa merasa kosong, seperti bagian dari dirinya telah mati. Pak Surya, yang akhirnya merasa puas, perlahan-lahan melepaskan Rosa dari cengkeramannya. Namun, rasa bersalah atau penyesalan tidak pernah melintas di pikirannya. Ia hanya melihat kejadian itu sebagai sesuatu yang harus terjadi, tanpa memikirkan dampaknya pada Rosa. Setelah semuanya usai, ia hanya meninggalkan Rosa yang terduduk lemas di lantai dapur, terisak dalam diam, sementara dunia di sekitarnya seolah-olah telah berubah menjadi tempat yang sama sekali berbeda dan tidak lagi dikenalnya. Setelah kejadian mengerikan di dapur, Rosa masih duduk terdiam di lantai dengan tubuh gemetar. Perasaan takut dan hancur menguasai dirinya,
Tetapi Pak Surya tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Sebaliknya, ia mendekati Rosa dengan wajah dingin, penuh ancaman. "Jika kamu sampai berbicara tentang apa yang terjadi hari ini," katanya dengan suara yang rendah namun penuh tekanan, "aku akan memastikan semua orang percaya bahwa kamu yang menggoda duluan. Tidak ada yang akan berpihak padamu, Rosa. Kamu hanya akan menghancurkan hidupmu sendiri." Rosa merasa ketakutan yang semakin dalam saat mendengar ancaman itu. Ia tahu bahwa Pak Surya, dengan pengaruhnya sebagai kepala keluarga, bisa dengan mudah memutarbalikkan fakta. Dalam keadaan tertekan seperti itu, Rosa hanya bisa menangis dalam diam, merasa terjebak tanpa ada jalan keluar. Pak Surya, melihat Rosa tidak berani melawan, hanya tersenyum tipis sebelum meninggalkannya sendirian di dapur, dengan rasa takut yang semakin mencekam. Rosa tahu bahwa ia tidak bisa menceritakan kejadian ini kepada siapapun, termasuk Galih. Ancaman Pak Surya membuatnya ketakutan, dan ia sadar bahwa segala hal bisa berbalik menentangnya jika ia berani membuka mulut. Perasaan bersalah dan ketakutan terus menghantuinya, membuat Rosa semakin terpuruk dalam keputusasaan. Ia merasa seperti berada di dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari penderitaan ini. Saat malam tiba, ibu mertua Rosa dan Galih pulang ke rumah setelah seharian beraktivitas. Mereka memasuki rumah dengan suasana hati yang baik, tidak menyadari kengerian yang baru saja terjadi. Ibu mertua Rosa terlihat bersemangat setelah pulang dari arisan, sedangkan Galih terlihat lelah setelah seharian bekerja di kantor. Mereka berdua memasuki rumah dengan senyum dan sapaan hangat, namun Rosa hanya bisa menyambut mereka dengan senyum tipis yang dipaksakan. Rosa merasa dadanya sesak melihat suaminya yang sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi. Rasa bersalah menyelubungi pikirannya, tetapi ia tidak bisa mengungkapkannya. Di dalam hatinya, Rosa terus memutar kembali kejadian siang tadi, dan setiap kali bayangan itu muncul, air mata yang ia tahan nyaris mengalir. Namun, ia menahannya, berusaha terlihat tenang di depan Galih dan ibu mertuanya. Pak Surya, di sisi lain, bertingkah seperti tidak ada yang terjadi. Ia berbicara seperti biasa, menyapa istri dan anaknya dengan hangat. Tidak ada sedikit pun tanda bahwa ia baru saja melakukan sesuatu yang sangat mengerikan. Rosa hanya bisa mengamati dalam diam, merasa jijik dan benci pada dirinya sendiri, tetapi ia tidak berani menunjukkan apa yang sebenarnya dirasakannya. Malam itu, mereka duduk di ruang keluarga, berbicara ringan seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah. Malam itu, Rosa menyiapkan makan malam untuk keluarga seperti biasanya. Ia berusaha mengalihkan pikirannya dengan sibuk mengurus makanan, tetapi setiap kali ia melihat Pak Surya, perasaan jijik dan bersalah kembali menghantui. Meskipun begitu, Rosa tahu bahwa ia harus tetap tenang dan tidak menunjukkan perasaannya. Ia tidak ingin memancing kecurigaan dari Galih atau ibu mertuanya. Saat mereka duduk bersama di meja makan, suasana terasa canggung bagi Rosa. Ia berusaha untuk tidak menatap Pak Surya, tetapi setiap kali ia melihatnya, perutnya terasa mual. Di sisi lain, Galih dan ibu mertuanya berbicara dengan santai, tidak menyadari konflik batin yang sedang Rosa alami. Mereka membahas topik-topik ringan, seperti pekerjaan Galih dan kegiatan arisan yang diikuti oleh ibu mertua, seolah tidak ada yang salah. Pak Surya, yang duduk di seberang Rosa, sesekali melirik ke arahnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Setiap kali tatapan mereka bertemu, Rosa merasa takut dan terguncang. Ia merasa terjebak dalam situasi yang sangat sulit, dan tidak tahu harus berbuat apa. Makan malam yang biasanya menjadi waktu untuk berkumpul dan berbagi cerita, kini berubah menjadi siksaan batin bagi Rosa. Ia hanya bisa berharap malam itu cepat berakhir. Saat makan malam berlanjut, Rosa merasa semakin terjebak dalam pikirannya sendiri. Ia hanya bisa duduk diam sambil membayangkan kembali perbuatan terlarangnya dengan Pak Surya. Setiap suapan makanan terasa seperti duri di tenggorokannya, membuatnya merasa semakin tercekik oleh rasa bersalah dan ketakutan. Pikiran tentang kejadian siang tadi terus berputar di kepalanya, menghantui setiap detik yang berlalu. Rosa merasa seluruh tubuhnya gemetar setiap kali ia mengingat sentuhan kasar Pak Surya, ciuman yang dipaksakan, dan cara ia menyerah pada situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Ia merasa sangat kotor dan hina, seolah-olah harga dirinya telah hancur berkeping-keping. Meski duduk di meja makan bersama keluarga, Rosa merasa seperti berada di dunia yang berbeda,
terasing dan terjebak dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Di sisi lain, Galih dan ibu mertuanya terus melanjutkan obrolan ringan mereka, sama sekali tidak menyadari penderitaan batin yang sedang Rosa alami. Rosa hanya bisa memasang wajah datar, berusaha menahan tangis yang terus mendesak keluar. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan dengan beban ini, tetapi ia sadar bahwa berbicara atau mengungkapkan perasaannya hanya akan memperburuk keadaan. Ia terjebak dalam lingkaran setan yang tidak bisa ia hindari. Setelah makan malam, Galih dan ibu mertuanya kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Galih, yang lelah setelah seharian bekerja, segera menuju ke ruang keluarga untuk menonton televisi dan bersantai. Sementara itu, ibu mertua Rosa sibuk membereskan sisa-sisa makanan di dapur, kemudian bergabung dengan Galih di ruang keluarga. Kehidupan di rumah itu tampak normal dan tenang di mata mereka, tanpa mengetahui rahasia kelam yang sedang disembunyikan oleh Rosa dan Pak Surya. Rosa, di sisi lain, merasa semakin terisolasi dalam rumah itu. Ia ingin berteriak, menangis, dan melarikan diri dari kenyataan yang menyakitkan ini, tetapi ia tidak bisa. Ancaman dari Pak Surya terus menghantui pikirannya, membuatnya takut untuk berbicara atau menunjukkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Rosa merasa terjebak dalam rumah yang kini tidak lagi terasa seperti tempat yang aman dan nyaman. Setiap sudut rumah itu seolah menjadi pengingat akan peristiwa mengerikan yang baru saja terjadi. Pak Surya, yang tampaknya tidak merasa bersalah sedikit pun, tetap bertingkah seperti biasa. Ia berbicara dengan Galih dan istrinya seolah-olah tidak ada yang terjadi, menikmati suasana malam yang tenang. Rosa hanya bisa duduk terdiam, memandangi mereka dengan hati yang hancur. Ia merasa dunia di sekelilingnya semakin asing dan gelap, dan ia tidak tahu apakah ia bisa bertahan dalam keadaan seperti ini. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak bisa kembali ke kehidupan yang normal seperti sebelumnya.